Cetrek-cetrek bersama gue Kiat. Hari ini kita kedatangan Pak Pri. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Baik. Sehat? Apa kabar? Pak Pri, apa sibukannya sekarang? Masih seperti biasa ngajar, kemudian sedang menata kayak kursus gitu ya, semacam kursus fotografi. Ada tempat sendiri berarti nih? Ya, jadi ada fotografi, ada bikin film, teman-teman film juga minta dibikinkan tempat untuk bikin praktek itu. Di mana tuh, Pak Pri? Di Lenteng Agung. Lenteng Agung. Iya. Tempatnya udah jadi? Udah jadi. Udah bisa terima murid juga? Sudah. Ini udah batch ketiga yang batch film. ketiga ya? Oke. Yang fotografi baru mulai 1. Berarti nanti alamat bisa kita dong, show di sini ya? boleh dong. Pak Pri, saya mau ngobrol mengenai sertifikasi. Oke. Karena kan sertifikasi ini lumayan dulu rame, sepi. Iya. Terus sekarang muncul-muncul lagi nih sedikit-sedikit gitu loh. Sebenarnya sertifikasi yang Pak Pri tahu ini seperti apa sih, Pak? Oke. Jadi memang ini kan karena permintaan dunia ya. Iya. Bahwa harus ada standar buat semua profesi di seluruh dunia, sehingga begitu ada perdagangan tanpa batas yang bebas itu, profesi-profesi itu bisa saling pergi kemana-mana gitu, tanpa perlu ada dicek lagi. Karena sertifikasi ini logonya negara gitu, logonya itu lambang negara gitu. Jadi Malaysia punya, Singapura punya. Kita menganut sebuah sistem yang arahnya tuh ke arah Australia. Jadi walaupun saya tahu ada beberapa negara lain lebih bagus ya, tapi Australia sangat pantas untuk menyatakan bahwa dia sanggup memperlihatkan bahwa orang ini profesional. Metode-metodenya itu. Nah, jadi kan sertifikasi itu kalau masih ingat ya, Bang Cat ya, sertifikasi itu dibuat untuk melindungi kita sebagai profesi, punya pengakuan. Lalu fotografer profesional, yang tidak certified tidak profesional gitu kan. Lalu kemudian jadi membersihkan profesi kita dari para adventure itu, para petualang fotografer yang nggak jelas. Nah itu dilindungi karena kita punya sertifikasi, mereka tidak. Lalu kemudian itu jenjang karir, karena kan ada ada jenjang-jenjang gitu, level-level itu, sehingga seseorang bisa, oh gue ada di level ini, oh ada di level ini, gitu, dia punya karir. Lalu kemudian juga, yaitu itu sebenarnya penghargaan sih, pengakuan negara kepada profesi kita, bahwa negara setuju bahwa lo profesi gitu, maka kemudian diberikan sertifikasi itu. Gitu. Nah, kalau untuk dari sertifikatnya ini, sertifikasinya dibagi berapa bagian gitu. Ya. Nah, sebenarnya nih ya, kalau negara punya tuh harusnya dari Kemenaker, punya BNSP. Tapi kalau fotografi itu ingat saya dia malah dimulai oleh Dikbud, Kemendikbud itu. Kemendikbud ya, itu ya. Nah, itu ada sertifikasi, tapi itu yang membuat ada LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Dan itu sebenarnya lebih kepada penyetaraan. Jadi kalau kita fotografer nih kan banyak yang autodidak. Iya benar, banyak banget. Tapi kan kita pengen, gue kalau disetarakan sama akademik, gue ini D3, D4, S1, apa S2. Nah, sertifikasi ini untuk menyetarakan itu dengan KKNI itu. Jadi waktu kita di-certified, level sekian itu setara dengan D3. Maka fotografer itu punya sertifikat setara dengan akademik yang menunjukkan bahwa dia adalah D3. Itu jadi penyetaraan ya. Beda dengan LSP. Lembaga Sertifikasi Profesi itu sertifikat yang diberikan kepada profesional untuk menyatakan dia kompeten di bidang profesi itu. Nah, oleh karena itu bedanya kalau yang dari LSK itu sertifikasi yang berumur panjang, sepanjang itu, karena seperti ijazah sekolah lah, kan berlaku seumur hidup. Gitu kan. Saya menganalogikan gini, kalau kita kursus nyetir mobil, itu begitu kita selesai kursus itu, kita dapat sertifikat itu, sertifikat bisa nyetir. Apakah kita boleh nyetir di jalan? Kan belum. Iya, betul. Karena kita belum punya SIM. Benar. Nah, SIM ini yang ngeluarin itu si BNSP ini sebenarnya. Jadi dia adalah lisensi buat seseorang dianggap profesional. Itu walaupun SKK-nya sama. Jadi standar kompetensi kerjanya sama. Tetap sama itu juga, tapi cara menerapkan beda. Kalau yang satu dengan uji, selain mengasesi juga ujian. Sementara kalau yang di BNSP ini asesor, yang oleh BNSP bilang asesor itu adalah orang yang menemukan bukti-bukti
bahwa orang ini certified profesional dan layak gitu. Jadi dia sebenarnya cuman coba cari bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Bang Kiat ini setelah lihat bukti-bukti ini certified professional gitu. Jadi dia bukan penguji, dia menemukan. Jadi kalau ibaratnya tuh penghulu. Penghulu itu tidak perlu jago kawin kan? Betul. Dia adalah orang yang mengerti bahwa pasangan ini berdua memenuhi syarat untuk menikah. Layak untuk menikah. Ya, dinikahkan. Nggak perlu. Jadi kan dulu gini loh. Banyak banget nih dulu fotografer tuh enggan di certified karena siapa yang nguji gue? Emang fotonya lebih keren dari gue? Gitu. Dan itu masih banyak terdengar sekarang. Padahal yang dimaksud asesor itu gue adalah pegawai administrasi yang menemukan bukti bahwa Anda gitu ya, Anda itu certified competent professional karena dicocokkan dengan SKKNI. Jadi saya melihat bukti mencocokkan dengan SKKNI. SKKNI apa nih? Ini adalah kesepakatan kita para fotografer bahwa fotografer profesional itu ini loh poin-poinnya yang 82 unit itu. Itu kita yang bikin. Jadi kita ketemu sama asesor, dicocokin sama apa yang kita bikin sendiri. Pri, yang kita bikin tuh ternyata kalau kenal kamera, kenal lensa, kenal exposure, kenal ini bla bla bla. Nah itu dicocokin sama si asesor. Ternyata lu punya semua ini. Ya udah, berarti lu profesional. Berarti lu kompeten. Ya, berarti bukan hanya ini siapa penguji saya, siapa penguji gua nih, gitu kan? Bukan penguji harusnya. Kalau di BNSP ya, itu asesor. Nah kalau di sana saya dengar pernah ada yang bilang bahwa dia master penguji misalnya. Nah itu membuat jengah beberapa profesional. Gue diuji sama dia nih. Semaster apa dia? Iya. Jadi masalah lagi. Ada kasus memang. Seorang profesional kita kenal. Ada seorang fotografer sangat kita tahu dia di iklan sangat luar biasa. Dia diasesi sama seseorang yang dia adalah penguji itu. Lalu kemudian dia menebar-nebarkan cerita itu, harusnya nggak boleh. Seperti kayak di dokter, kalau ada begini-begini kita ngomong di ACC itu, saya nggak pernah kan cerita si A, si B itu waktu saya ACC apanya gitu, nggak boleh. Kode etik ya berarti ya. Itu nggak boleh dilemparkan ke umum. Nah, anak ini melemparkan, tahu nggak si abang itu dia nggak ngerti loh segitiga fotografi gitu. Padahal si abang ini memang tidak kenal segitiga fotografi, dia kenalnya segitiga exposure. Iya. Istilahnya beda, bro. Iya. Tapi itu jadi masalah. Karena di fotografi kita, istilah itu nggak ada yang sama. Segitiga pencahayaan, segitiga exposure, trilogi fotografi, segitiga triangle, fotografi triangle. Macam-macam tergantung buku yang dia pakai apa. Iya, nah, waktu dia ngomong itu, diuji itu, si fotografer ini, sebentar, segitiga fotografi ya, setahu saya itu trilogi fotografi. Berantem. Hanya perbedaan istilah, padahal ujung-ujungnya itu juga. Gitu. Terus ada juga yang bilang, fotografi itu nggak 3, 4. Jadi segitiga fotografi itu aperture, ISO, speed shutter, dan WB. White balance dimasukin. Iya. Nah itu kita belum sepakat di Indonesia itu para fotografer itu istilah aja masih banyak yang berbeda. Iya, masih banyak yang berbeda-beda. Ya. Itu faktanya. Tapi kan masih banyak juga orang yang menganggap bahwa saya diuji dengan yang kita beranggapan bahwa level dia di bawah kita gitu. Kan seperti itu. Padahal kan bukan seperti itu ya Pak Pria gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya SIM-nya udah keluar nih Pak. Berapa tahun sih ini? Nah, itu dia. Ternyata profesional itu ada waktunya. Seperti juga lembaga sertifikasi profesi kami pun itu selalu diuji lagi oleh BNSP tiap 5 tahun. Setiap 5 tahun. 5 tahun dilihat lagi, lo berkembang apa enggak? Based on portfolio berarti. Jadi ada yang disertifikasi apa enggak? Lalu kemudian Anda bertambah nggak skemanya? Skema itu pekerjaan apa saja yang bisa diuji gitu. Di sertifikasi harus nambah, nggak boleh stuck di situ. Kalau stuck berarti Anda diam. Minimal berapa tuh Pak? Misalnya gini, setelah 5 tahun ternyata dia cuma bisa mengerjakan 5 proyek misalnya. Oh ya, ada minimal. Tiga proyek besar misalnya. Tiga proyek itu masing-masing bisa 40 orang gitu ya. Jadi selama 3 tahun itu seperti itu. Sama seperti sertifikasi juga gitu. Kalau dia udah certified, itu bisa saja nanti dilihat hanya apakah ada invoice baru. Selama 3 tahun itu Anda mengerjakan berapa. Nah itu setiap asosiasi bisa
memberikan standar nilai tertentu. Kalau sama asosiasi kami minimal 3 itu dinyatakan bahwa dia masih profesional karena selama 3 tahun itu sudah ada 3 lagi klien yang baru gitu. Dengan nilai invoice berapapun juga. Gitu, berapapun juga. Yang penting dia ada pekerjaan baru gitu. Nah, bisa saja setiap asosiasi berbeda kok. Menurut saya gitu. Betul. Ada pencatatan NPWP nggak? Sebenarnya itu salah satu sekarang NIB ya. Salah satu yang diwajibkan karena dia profesional berarti dia hidup bergantung kepada dunia fotografi itu. Nggak bisa dihitung kan? Nggak bisa dihitung. Lu nggak dihitung. Tapi yang disimpan itu dia tidak menghitung fotografer yang ada di dunia kuliner. Dia tidak menghitung fotografer yang ada di dunia kriya. Dia tidak menghitung fotografer yang ada di dunia fashion. Ada semua itu pakai betul. Nah, cuma nggak dihitung kadang-kadang. Iya, betul. Dia cuma ngelihat industri fotografi yang di wedding berapa, yang jadi yang di advertising berapa gitu-gitu. Nah, kalau untuk sertifikasi nih, layaknya sertifikasi itu ada standar umurnya, Mas? Sebenarnya saat ini belum ada. Belum ada ya? Selama dia masih mampu melakukan kerjanya, itu dibolehkan. Apalagi sekarang ini kan banyak, katakanlah dengan dunia digital ini kan banyak anak-anak muda yang benar-benar, wah dia fotografer banget, videografer banget. Nah itu bisa disertifikasi? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah memang yang di standar itu tidak hanya skill, keterampilan, tapi juga ada sikap kan. Oh, iya. Nah yang masalah itu kan anak muda nih ini sini nih, sikap-sikap ini loh, attitude gitu-gitu, mau terlihat kawinan pakai celana pendek gitu-gitu kan, yang punya kawinan maaf mbak, oh mas, ampun deh. Iya. Nah kalau boleh tahu itu ada biayanya berapa itu untuk kompetensi? Sementara ini negara itu sedang membantu keras untuk mengadakan sertifikasi karena mereka ada target sejumlah ribuan sekian untuk negara kita certified. Oleh karena itu mereka selalu mengadakan subsidi gitu. Maka harganya bisa sangat rendah sekali sekitar 500 ribuan. Tapi nanti kalau hidup sendiri kan BNSP itu kan LSP itu adalah kepanjangan tangan BNSP yang tidak dibiayai oleh negara. Jadi kami hidup sendiri nih. Nah itu kalau kita hitung-hitung, kalau dalam jumlah sekian, tertentu misalnya 40 orang berbarengan. Nah itu kan yang mahal tuh di industri kita, di fotografi adalah TUK, tempat uji kompetensi. Betul. Yaitu kita mesti menyediakan studio, menyewa lampu, kamera, ruang ber-AC, dan seterusnya gitu-gitu. Itu dan model kadang-kadang, produk dan seterusnya, tabletop dan seterusnya gitu-gitu, itu ada angkanya kan. Nah setelah kita bagi-bagi, itu jatuhnya sekitar 500 sebenarnya kalau beneran sendiri itu 1,5 juta. Tapi kalau bisa bergabung beberapa puluh orang sekaligus akan jadi turun kan? Gitu. Itu bisa dihitung lagi nanti. Jadi sebenarnya menurut Pak Pri nih sertifikasi untuk dari generasi muda ya sekarang ya sampai yang mungkin sudah senior gitu ya, wajib nggak sih? Nah ini luar biasa, pertanyaan seru banget karena ini yang jadi masalah. Saya mesti teriak juga nih sebenarnya. Negara itu kan memproduksi sertifikasi. Benar. Gunanya untuk banyak hal tadi yang kita sebutkan di awal. Betul. Mulia sebenarnya, perlunya itu mulia. Tapi negara sendiri belum pakai. Nah itu kendalanya. Untuk di fotografi ya. Kalau di tempat yang lain, mungkin pariwisata udah settle dia. Semua yang bekerja di hotel pasti punya sertifikat profesi. Betul. Sehingga LSP-nya hidup, gitu. Apalagi maritim tuh, nakoda segala macam tuh, luar biasa. Itu mereka hidup. Film sudah mulai, ya. Karena ditanyain di luar negeri, tanyain itu. Lu nggak punya itu nggak boleh gitu. Nah, di fotografi itu belum. Akan dimulai nanti. Nggak ngerti. Jadi harusnya gini ya. Harusnya pemerintah pusat, gubernur, sampai lurah bahkan ya. Kalau menggunakan profesional fotografer, harusnya yang certified dong. Harusnya. Kan mereka yang bikin sertifikasi itu. Apalagi ada iklannya juga. Ayo sertifikasi nanti dapat kerjaan nih dari pemerintah. Itu kacau tuh. Itu ngeri juga. Itu nggak boleh tuh. Nggak ada janji itu. Ya. Makanya seberapa penting nih kalau untuk saat ini? Berarti kan sebenarnya pemerintah juga harus membenahi diri bahwa kalau mau cari fotografer yang certified gitu ya, harus punya sertifikat begitu ya. Sudah pernah ada nih, Bang Kiat tahu ya. Dulu Departemen Agama tuh mencari fotografer untuk keperluan dokumentasi haji, itu dibutuhkan fotografer madya. Oke, benar. Nah, waktu itu belum ada LSP yang punya fotografer. Padahal saya punya. LSP saya udah punya. LSP saya itu sudah membuat fotografer madya. Tapi waktu itu kita keluarkan
teman-teman itu udah saya sertifikasi juga dengan fotografer media. Iya, iya. Tapi waktu itu permintaannya adalah fotografer media, satu. Yang kedua, usia maksimal 35 tahun. Bablas itu betul. Saya mensertifikasi fotografer media itu nggak ada yang umurnya di bawah Iya, 35. Itu sampai fotografer Setnek presiden datang ke kantor saya, Pak. Iya. Tanya, gimana sih emang ada sertifikasi? Emang ada sertifikasi? Ada, sebenarnya waktu itu sudah ada. Tapi waktu itu LSK belum sampai ke sana. Oke. Dia sampai level 3. Sedangkan kami LSP kami itu sudah punya level 5. Oh, berarti jadi sudah media. Papri sekarang udah sampai level 5. Iya. Yang ke atas lagi sedang diracik kan, kita belum sepakat itu. Kan gini, di sertifikasi itu paling tidak ada 3 bagian. Operator, Iya. analis, Iya. ahli. Oke. Nah, sertifikat yang keluar itu biasanya fotografer muda, media, dan utama. Oke. Gitu. Nah, kalau orang mau sertifikasi itu mereka harus dari level 1 apakah bisa langsung loncat? Bisa langsung media. Bisa langsung media. Bisa Tergantung sama Kan gini, racikannya sekarang itu bukan urutan gitu. Tapi misalnya media nih, dia punya spesialisasi tertentu yang diminta. Oke. Misalnya landscape, pemberitaan macam-macam Iya. gitu. Terus lain-lainnya termasuk salah satu dia juga mengerti beberapa unit-unit di awal itu dicomotin. Oh iya iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi cukup sebenarnya. Jadi sebenarnya pemirsa juga kalau mau sertifikasi itu nggak harus dari level 1 gitu. Iya, betul. Jadi ada jenjang-jenjang yang bisa kita lewati tergantung sama apa yang kita miliki gitu ya Pak Pri. Kalau level dia memang merasa di level 4, starting dari level 4 ya level 4. Masuk aja sih. Langsung lompat ya. Gitu. Betul. Bisa begitu. Kan kita bisa lihat dari portfolionya. Nah, memang kadang-kadang tuh teman-teman, terutama di daerah ya. Saya mensertifikasi teman-teman di daerah tuh banyak dari Pontianak, Manokwari, Manado kemarin tuh ya. Itu kadang-kadang mereka nggak percaya diri. Kebanyakan begitu. Saya nggak yakin mas, ini gue udah sampai segini. Lo nggak googling aja kok, itu bisa dibuka. SKKN itu bisa dibuka, dilihat SKKN fotografi. Coba lihat, pelajari semua, baca semuanya itu akan ngerti. Oh, yang dimaksud bisa memilih kamera tuh ini, atau spesialis di ini tuh karena dia bisa. Nah itu bisa baca semua. Udah biasanya tuh para fotografer tuh sebenarnya udah melewati itu semua. Kita tahu Indonesia tuh teman-teman kita tuh profesional yang Banyak banget. luar biasa sebenarnya. Cuman kadang-kadang nggak punya metodologi, nggak punya cara bertuturnya, terus nggak ngerti. Oh ternyata itu ini ya gitu-gitu kadang-kadang. Jadi memang kita butuh butuh ngobrol sama teman-teman itu untuk menyatakan bahwa mereka tuh qualified kok, cuman nggak pede aja. Iya gitu. betul. Nah sampai jadi udah berapa tahun nih sertifikasi LSP ini Pak Pri? Kalau saya sendiri sudah 4 tahun ya, tahun keempat sekarang. Tahun keempat. Sudah berapa fotografer yang sudah melakukan sertifikasi? Sertifikasi yang kami lakukan di LSP itu sekitar hampir 8.000 sekarang sertifikasi. Tapi untuk fotografer kayaknya masih di bawah 1.000. Masih di bawah 1.000. Apa ya? Karena saya rasa bukan pengaruh harga ya, tapi mungkin Bukan. Nah, saya memang banyak bekerja sama dengan universitas karena sekarang mahasiswa itu lulusnya tidak hanya ijazah kampus, tapi diharapkan dia punya sertifikasi profesi. Oke. Nah, memang yang ke fotografi kami keras. Kalau lo emang nggak ngerti soal fotografi jangan deh. Makanya dia kebanyakan asisten di PR gitu-gitu, asisten produser. Itu asisten itu masih boleh lah karena itu banyak lebih ke administratif. Tapi kalau fotografi memang kita minta untuk kualifikasinya benar-benar ngotot beneran karena dia bisa pakai buat kerja beneran. Iya, untuk bisa Kan makanya tahu nggak? Masalahnya nih gini. Kalau seseorang disertifikasi, dia punya sertifikasi itu, dia tiba-tiba pakai untuk kerja. Iya. Lalu pekerjaannya nggak beres. Atau hasilnya buruk. Itu si klien bisa ngadu ke BNSP. Kan itu sertifikat BNSP kan? BNSP ini ada orang yang punya sertifikat Anda, tapi ternyata tidak qualified. Nah, BNSP menerima pengaduan itu, akan dia cari LSP siapa nih. Setelah ketemu LSP-nya, dia tegur siapa asesornya. nah panjang deh. Artinya si asesor mesti hati-hati banget memberikan rekomendasi kompeten itu, karena dia akan ditegur. Kalau 3 kali ditegur masih sama juga, dipecatlah jadi asesor. Betul. Sementara jadi asesor nggak murah. Iya, berarti sebenarnya selain sertifikasi ini berguna untuk bekerjanya, sebenarnya si klien ini juga safety juga dong. Itu. Satu yang saya lupa katakan. Terima kasih sudah diingatkan. Jadi sertifikasi ini memang untuk melindungi
konsumen juga. Oke. Jadi konsumen tuh nggak perlu, gue nggak peduli dia dari mana, tapi dia punya sertifikatnya berarti gue percaya dia bisa. Gitu. Sebenarnya itu. Oke. Jadi kenapa orang bekerja keras untuk mendapatkan sertifikasi itu karena kayak teman-teman saya di daerah tuh, waduh, dengan bangga dia pasang itu di temboknya di studionya. Betul. Dan orang begitu lihat, ih, lambang Garuda nih, gitu. Negara sudah mengakui profesi dia. Betul. Itu sebenarnya yang kita kejar sih sebenarnya. Nah, kira-kira dari LSP Papri sendiri nih untuk supaya fotografer ini mau disertifikasi apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya makanya gini, saya pikir ini perlunya ngobrol dengan teman-teman asosiasi. Iya, betul. Supaya asosiasi mengerti apa sih gunanya ini gitu. Jadi memang ada kecelakaan dulu bahwa sertifikasi diperlukan untuk dapetin kerjaan dari pemerintah. Itu ternyata dan itu banyak yang marah gitu. Nah, itu kita pelan-pelan untuk mengatakan ulang bukan itu. Ini loh ada kayak gini. Karena terbukti di luar negeri ditanyakan juga sertifikasi itu. Banyak pekerja-pekerja yang nggak bisa Anda kerja di sini, Anda nggak punya sertifikasi gitu. Benar. Nah, itu artinya keperluannya sudah mendasar gitu. Itu ya ibarat itulah para fotografer, marilah kita certified supaya kayak kita lagi di jalan tenang punya SIM. Betul. Gitu. Betul. Nah, sama mungkin juga pemerintah juga harus lebih proaktif lagi ya untuk memilih fotografer juga. Tadi itu harusnya mereka pakai fotografer yang certified. Jadi misalnya presiden mau difoto nih, dia mesti cari fotografer yang mana sertifikasi profesi lo. Betul. Karena negara mensertifikasi itu loh ya. Gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak kan, saya kenal sama iya, itu aja deh. jadi tadi ya negara, kemudian BUMD. BUMN. Jadi Badan Usaha Milik Negara kalau menggunakan profesional harus yang certified. Lalu berikutnya lagi nih yang kita kejar nanti adalah semua PT yang ada TBK di belakangnya terbuka harusnya gunakan profesional yang certified. Nah, yang selama ini nggak bisa dilakukan kenapa? Karena nggak ada penaltinya. Iya, betul. Gitu loh. Kayak gini, saya bekerja di DPR nih, motretin untuk keperluan DPR macam-macam ya. Kan saya pernah kerja di PLN, pernah kerja di perusahaan minyak gas, HPH macam-macam gitu pernah itu mereka tahu nggak? Kalau saya menyerahkan karya ke mereka, mereka minta perjanjian, Priadi, apakah Anda menggunakan Photoshop yang legal? Oke. Bukan bajakan. Iya. Saya mesti tanda tangan itu. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan penalti itu. Iya. Anda perusahaan yang legal, apakah menggunakan software resmi? Iya, benar. Nah, harusnya pemerintah juga gitu. Anda fotografer ya, mana sertifikasi profesor karena itu jadi resmi. Gitu. Betul. Nah, kalau misalnya ada perusahaan yang melakukan pekerjaan itu tidak menggunakan profesional yang certified, perusahaan itu akan dapat penalti dari pajak. Misalnya gitu. Misalnya ya salah satu. Iya, salah satu nih. Ya, gitu ya. Benar. Jadi apa yang mereka sebut sebagai ekosistem itu bekerja. Bahwa fotografer akhirnya bekerja keras untuk bisa certified. Nah, untuk certified dia mesti belajar. Gitu. Ke pendidikan kayak atau belajar beneran. Banyak sekali fotografer sekarang ini yang penting bisa motret ada tuh fotonya. Tahu nggak sekarang anak muda tuh motret gimana? Live view kan? Klik live view, cekrek gitu. Kena berapa tuh? Nggak tahu, pokoknya jadi gambar om. Gitu. Ayo. Pakai tekniknya apa? Ini bagus kan? Gitu. Gimana dong? Ya, susah makanya. Ya kan? Jadi kan maka ekosistem itu akan muncul kalau semua sistem tadi dibenahi. Nanti akhirnya ke pendidikan, ke pelatihan, ke profesionalisme si fotografer juga muncul. Oh, kalau gitu gue mesti punya sertifikasi kursusnya ini dong gitu supaya gue betul-betul ngerti. Karena dulu saya ingat banget waktu saya bikin kursus di beberapa tempat itu banyak orang-orang yang sudah bekerja di industri, di wedding, di mana itu ternyata masuk kursus bertanya, Mas, ini diafragma tuh gunanya sebenarnya itu apa? Nah, itu sering. Padahal dia sudah tiap hari motret itu loh. Udah motret wedding loh. Udah omset 200-an juta. Iya. Tapi dia nggak pernah ngerti apa itu selective focus, hyperfocal focus, motion freeze, motion blur, panning, siluet. Itu apa sih? Nggak tahu. Tapi dia udah berkarya loh. Gitu. Betul. Nah, itu kan kita mesti benahi ya, karena itu tanggung jawab kepada konsumen. Mungkin kalau saya lihat sih kayaknya Kementerian Pendidikan yang harus mensosialisasikan dari jenjang tertentu ya, mungkin dari SMA sampai ke kejuruan tentunya yang harus lebih penting ya. Jadi sebelum lulus harus mengikuti ini sebagai tambahan modal untuk bekerja. Sudah. Ijazah itu kan sekarang kalau dulu ijazah didampingi oleh
surat yang lain, Benar. misalnya ikut seminar. Nah, sekarang ini ijazah ini harus dilengkapi dengan sertifikasi profesi. Nah, kalau itu sih mungkin Sudah mulai ya, udah mulai itu artinya kalau masih banyak yang kacau-kacau tuh ya oke lah, kan belum sempurna ya, apa-apa betul, kan betul. belum sempurna, tapi nanti harus sempurna. Maksud saya gini, kan kita tahu tuh sekolah tuh kan, saya baru belajar juga tuh ternyata. Institusi pendidikan itu ada dua arah. Saya pikir dulu sekolah itu supaya orang-orang yang tidak mengerti sistem masyarakat dimasukin ke situ supaya ngerti, sehingga begitu masuk jadi link and match. Ya. Dia masuk langsung tune in, Ya. dia masuk langsung bisa kerja. Saya pikir sekolah gitu. Ternyata teman saya bilang, dokter nih bilang, bukan itu, Pri. Sekolah itu, pendidikan itu untuk mempush, untuk membuat manusia-manusia itu menggarap kemampuannya seoptimal mungkin. Iya, sebanyak mungkin. Jadi juga ya. kemampuan manusia tuh oleh pendidikan itu dibuat sedemikian sehingga dia menjadi sesuatu yang lebih hebat gitu. Tapi menurut saya ada dua memang. Satu vokasional, Iya, yang pasti. orang jadi terampil dan bisa langsung tune in ke industri. Iya, benar. Satu lagi memang kajian-kajian yang terus menggarap hal-hal baru gitu. Ya, benar. Gitu. Nah, sertifikasi itu lebih kepada yang keterampilan ini. Ya, keterampilan Tapi lebih cepat ya. gitu. Ya, tapi kalau kita lihat di sertifikasi kan kita belum sampai ke ahli nih. Ya, benar. Waktu di ahli itu banyak hal yang akademik banget sebenarnya, bikin jurnal lah, apa gitu-gitu. Nah, ini berarti fotografer mesti belajar nih ngomong soal ilmiah itu. Iya, Gitu. benar. Supaya bisa ngomong. Kan kita nih kurang nih kurator nih. Benar. Kurang Kurator lah. itu penilai-penilai dalam sedikit sedikit sekali. Sedikit banget. Karena dia menjadi sebuah parameter ya. Gini. Menurut saya nih kalau menurut saya sudah mulai jalan tapi nggak sistematis caranya. Yaitu yang pertama sebenarnya harusnya tumbuh galeri. Galeri foto ya. galeri foto. Karena banyak sekali kan galerinya lukisan. Iya. Tapi galeri foto. Galeri foto ini harusnya banyak di banyak tempat. Lalu kemudian ada kurator-kurator yang kan gini, galeri itu kan setiap minggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali ganti pameran siapa ganti anak yang lu pameran nggak, ada tema nggak, masukin gitu. Nah, galeri ini selalu akan mengundang kurator. Kurator akan penuh catatan kan. Betul. Nah, kemudian dia ini akan mengumpulkan anak-anak yang tema-temanya menarik, itu akan dibikin festival. Iya. Festival itu tingkatnya kota. Benar. Kalau galeri itu bisa tingkatnya kabupaten, kecamatan, atau RT RW. Di RW itu di tempat pertemuannya, ada pameran ini gitu. Nah, kalau festival itu kota. Ya, Bandung Foto Festival, Jakarta Foto Festival, mana-mana bikin. Festival itu tiap tahun ada. Itu adalah pilihan-pilihan kurator dari galeri-galeri tadi, di situ munculnya. Oke. Nah, setelah itu muncullah summit. Summit itu bisa 3 tahun. Itu ya kayak di Galnas itu kan berapa kali dibikin tuh. Itu summit dan itu mengundang fotografer luar. Oke. Nah, jagoan-jagoan dari festival-festival ini diadu nih, para kurator kumpul. Oh, ini bagus nih gini. Oh, kalau gitu nah, nanti 12 orang ini kita munculin di summit gitu. Nah, itu membuat ekosistem fotografi akan mulai muncul. Tapi kalau saya lihat juga Pak Bre ya, kalau dulu mungkin era 90-an ke 2000 itu galeri foto banyak loh. Tapi kesini tuh makin punah. Iya. Makin habis gitu loh. Iya. Begitu juga kurator. Dulu mungkin agak banyak, sekarang ini paling bisa dihitung pakai jari. Siapa kuratornya? Kalau saya lihat teman-teman kalau pameran pasti kuratornya itu lagi. Itu lagi. Dia Iya, lagi. iya. Dia lagi begitu. Jadi sekarang kita harus mencoba membuka diri, terutama sistem teman-teman yang udah punya pengalaman di fotografi yang lama-lama ini. Iya. Kita nyebutnya apa ya? Bukan veteran. Tapi orang-orangnya kan sudah tidak berkiprah sebagai pengkarya lagi Iya, seperti betul. dulu. Tapi untuk legacy, dia kan boleh dong mewarisi pengetahuan itu ke bawah. Iya, Ini nggak nyambung nih, bro. Benar. Nggak nyambung nih. Benar, Antara benar, anak muda yang milenial dengan gaya internet, dengan gaya sangat tiktokers banget gitu tuh, itu nggak nyambung sama teman-teman yang di atas ini. Nah, disambung supaya pengetahuan ini nyampe ke sini, tapi gaya cara bicaranya bicara milenial. Dirubah. Baru itu masuk tuh. Ya kalau itu mungkin bisa masuk Pak Pri. Gitu. Karena Kalau enggak gini gaya enggak. foto sekarang kan Pak Pri tahu sendiri gitu. Kalau secara teknis misalnya kalau menurut kita salah, bagi mereka bagus. Nggak ada urusan. Tapi sah-sah juga kan. Oh, banyak tuh yang ngajar di TikTok itu, saya lihat, wah, cara ngajar kayak gitu. Tapi itu kalau saya tanya nih anak muda tuh, Iya, nggak benar. kenal tuh fotografer
yang hebat-hebat itu. Benar Pak Pri gitu loh. Dia taunya tuh fotografer ini di mana? Di TikTok itu loh, Mas. Masa nggak lihat? Saya lihat, ya Tuhan ngajarnya ya. Gitu Pak Pri. Kameranya lemah gitu dibalik ke situ tuh mate. Nggak ada tuh. Itu tahu nggak handphone tuh mahal banget itu. Dicelupin aja cetok gitu, taruh sebelah sini, disenderin apa gitu-gitu. Ayo. Bener Pak Pri. Hebat nih gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita mau komen, kadang-kadang saya ada juga akhirnya main TikTok, main segala macam yang mau komen takut salah, tapi yang nonton banyak banget gitu. Nah, jadi kan itu kan ada idiom-idiom yang berbeda sekarang ini. Nah, itu mari kita sambungkan karena gini, pengalaman teman-teman di fotografi yang dulu itu yang dari analog sampai digital baru itu dan itu ilmunya hebat banget. Betul. Tinggi sekali karena dia bisa berhadapan langsung dengan keilmuan internasional dunia. Nah, teman-teman ini kan pemain-pemain lokal nih yang kecil-kecil tapi juga sebenarnya jaringannya besar. Benar. Cuman apa yang dia bilang bagus itu nilainya berbeda sama nilai bagus yang di itu. Mari kita blending supaya dapat pemurnian nilai itu tadi harusnya. Oke, berarti nggak hanya komunitasnya juga harus rajin-rajin bikin kegiatan ya. Pemerintah juga ya mudah-mudahan dengar ini juga jadi ada kegiatan baru buat fotografi bagi yang lama-lama dan yang sudah senior gitu ya, kita mungkin sebut senior ya, dan juga yang baru-baru ini supaya ada ketemu ya sinkronisasinya gitu. Nah, ya, yang gitu penting ya. itu gini Bang, kita tuh perlu negara karena negara itu ekosistemnya keren. Negara yang punya uang, negara yang punya jaringan, networking. Nah, memang yang diperlukan adalah operator-operator di dalam negara itu, pejabat-pejabat ini. Itu saya tahu teman-teman itu sudah membuka diri. Nah, itu andaikan bisa diracik disesuaikan dengan cara negara berpikir. Lalu baru kita mulai bersama-sama sehingga derap langkahnya itu sama gitu. Ini kan sekarang kan bisa itu gaya dia gitu-gitu. Jadi energinya habis hanya untuk bertempur kayak gitu. Iya, nggak selesai jadinya. Tapi saya mau nanya nih Pak Pri nih, kenapa sekarang fakultas fotografi itu banyak yang hilang? Jadi gini, mereka masuk ke penggabungan ini ya. Jadi ada mereka nyebutnya pengetahuan visual kalau nggak salah gitu. Di dalamnya berbagai macam platform itu gitu. Ya. Fotografi salah satunya. Jadi kan memang gini. Kalau saya dulu pernah dibilang fotografer pengajar fotografi sejuta umat gitu, karena saya ngajar hampir di semua perguruan tinggi. Kenapa gitu? Karena teman-teman dekan-dekan tuh gini, Pri, ini fotografer yang ngajar tempat gua kok gini ngajarnya gitu. Iya. Nah, ternyata fotografi untuk broadcasting, penyiaran, fotografi untuk advertising, fotografer untuk arsitektur interior, fotografer untuk PR, fotografer untuk DKV, itu sebenarnya materinya berbeda. Betul. Walaupun sama-sama fotografi. Benar. Ini fotografer interior atau arsitektur ngajak jalan-jalannya street hunting. Habis itu motret model. Terus dekannya nanya, itu buat apa itu, Bro? Iya. Gitu. Padahal arsitektur tuh ngomong soal finishing point, titik hilang, misalnya gitu. Nggak diajarin. Nah, jadi saya kesana tuh biasa setahun 2 tahun buat sistem, buat tugas, kemudian saya tinggalkan. Nah, tapi lama-lama mereka bilang ternyata di arsitektur interior dan di semua jurusan itu yang dibutuhkan tidak hanya fotografi, karena ada movement. Kan fotografi itu one framing sama angle. Benar. Movement itu miliknya video, miliknya movie. Nah, kemudian mereka bilang ternyata kami perlu tiga-tiganya. Dan nggak boleh satu semester hanya cuma fotografi aja, karena bermacam-macam itu. Nah, mulailah kemudian mereka meracik ulang. Tidak fotografi itu baru. Jadi RPS-nya ditukar. Ada fotografi dikit, ada videonya dikit, ada gitu-gitu. Betul. Nah, kemarin saya juga ada ketemu sistem pengajaran, nggak tahu ini benar apa enggak. Kalau saya intinya adalah saya nggak peduli pakai softwarenya apa, tapi kamu bisa bikin. Kamu terserah mau pakai apapun juga, pokoknya jadi. Nah, terus dasarnya apa? Gitu loh, yang jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Apakah memang eranya sekarang itu seperti itu atau jadi internet itu, nah ini disrupsi namanya. Disrupsi yang mulai berganti ya, mulai dari pakai sabak, pakai batu itu 1, 2, 3, 4, 5, kita masuk ke 5 sekarang kan, di mana internet itu udah masuk kemana-mana. Lalu kemudian apa akibatnya? Budaya instan. Betul. Gitu. Tadi itu instan. Dia sudah nggak lihat lagi kan gini.
Seni fotografi itu berasal dari alatnya sebenarnya. Benar. Ada alat gini, maka keluarlah seni itu. Betul. Dari mulai kamera lubang jarum sampai cyanotopografi sampai kepada digital. Gara-gara digital muncullah seni itu, Iya. gitu ya. Tapi kemudian sekarang dengan digital itu dipotong banyak banget. Pangkas habis-habisan. Dipangkas habis, gitu. Pengetahuan tuh nggak perlu lagi karena ada begitu banyak plugin, ada begitu banyak shortcut, ada begitu banyak cara-cara. Jadi kalau black and white nih sudah ada shortcutnya, lu tinggal klik apa namanya itu Picture style-nya bisa iya, langsung pindahin jadi yang di paket-paket itu loh, paket-paket yang lu tinggal klik aja ini beres gitu. Jadi iya, selesai sudah. Apalagi aplikasi Selesai. juga banyak lagi kan. Iya. Akhirnya kadang-kadang mereka kekuatannya pada kemampuan uangnya. Benar. Duitnya banyak, aplikasi-aplikasi itu dia punya banyak, dia pakai semua tuh. Lebih bagus. Jadi bukan karena dia punya kemampuan, tapi dia punya kebiasaan beli itu. Iya benar. Preset itu. Riset ya, betul. Gitu. Riset, benar. Nah, jadi instan itu loh. Ke budaya instan itu yang masuk. Nah, ini berbahaya kalau nanti tiba-tiba budaya kita berubah lagi ke arah keperluan yang lebih dalam misalnya gitu. Ini yang budaya instan ini lepas. Nggak bisa ngikutin karena filsafatnya nggak ngerti. Benar. Jadi Gitu. sebenarnya tetap edukasi itu harus kita berikan ya. Edukasi basic lah maksudnya. Sebaiknya. Itu makanya di SKKN itu detail ngomong soal harus tahu ini, harus tahu ini gitu. Jadi sertifikasi itu memang menjaga itu supaya jangan ternyata ya itu kan kalau kita di internet aja kadang suka lo mesti bilang lo bukan robot gitu. Karena ternyata ada robot-robot yang ya mesin. karena mesin-mesin bisa lakukan. Iya. Pokoknya saya mau setiap ada tema mengenai ini lo mesti unduh. Robot yang lakukan cukruk gitu tuh. Bahaya banget kan Ngeri gitu. bener. Ya saya kira memang banyak hal yang mesti dibenahi tapi saya bilang gitu ya nggak bisa sempurna sekarang memang. Benar. Butuh waktu lah ya Iya. berarti ya. Dan itu butuhnya dialog sama butuhnya podcast kayak gini. Iya, benar. Karena ini menyebarkan pengertian-pengertian atau diskusi-diskusi gitu ya sehingga nanti muncul alternatif. Saya sih mendorong asosiasi itu harusnya mendorong pemerintah untuk membuat satu acuan standar biaya umum. Oh ya. SBU. Ya. Mungkin kalau kementerian-kementerian itu dapatnya dari Ditjen Anggaran. Betul. Keuangan. Betul. Nah, harusnya dari keuangan tuh udah bikin itu, jadi udah jelas. Jadi tahu. Kementerian dan lembaga-lembaga daerah tuh udah ada patokannya. Oh, Betul. ini hari ini. Jadi akhirnya sertifikasi itu berlaku. Iya, tapi Betul, itu memang betul. asal masalahnya gini Om Beng. Jadi standar itu kenapa nggak muncul? Karena ada pengertian-pengertian dasarnya juga salah. Bukan salah, sorry, kurang tepat. Gini, waktu dia meng-hire fotografer, dia itu kan harusnya sama seperti kita meng-hire driver. Emang kita bayarin mobilnya? Yang kita hire kan jasa nyetirnya kan? Di fotografi itu yang terjadi Om. Kita hire fotografernya, tapi tolong bawa kameranya semua ya. Dihitung nggak kameranya? Tidak dihitung. Nah, itu format itu harus diceritakan kepada negara biar dia ngerti bahwa fotografer ini dia bawa kamera yang kamera itu ternyata sewanya per hari sekian. Iya, betul. Ini enggak terjadi kan fotografer itu bawa semuanya, bawa kamera, bawa lampu, bawa asisten itu nggak dihitung. Ya. Padahal kalau negara nyewa driver, emang driver itu bawa mobilnya? Kan dia bawa enggak. diri, Kan dia bawa diri. Nah, itu Tuh. di katalog juga itu kan ada tuh. Berapa sih harga jasa wedding, berapa sih harga ini gitu. Harga ini. Itu kan ditanya tuh. Ya. Nah, untuk menentukan itu harusnya memang dari pelakunya buat itu. Iya, tapi nggak pernah diterima Pak. Tapi lari kalau ke pemerintah, jasa itu sangat detail. Iya. Jadi kalau mau dihitung agak susah memang. Betul. Jadi negara tuh ternyata nggak boleh ada kata-kata sewa. Iya. Kalau beli, oh maksudnya lain tuh. Ada tender untuk beli. Tapi sewa nggak kenal sewa itu. Jadi fotografer yang bawa kamera apapun gitu nggak dihitung. Yang dihitung tuh lo motret kan buat Iya. negara gitu. Udah jasanya berapa ya Iya, segitu. udah segitu. Jadi kita Kalau itu masuknya produk bukan jasa. Misalnya kita siasati sebenarnya, mesti dicari Harus loh. cari kata-katanya tuh Iya. biar bisa masuk akunnya itu. Terminologinya itu. saya mau bikin
Pri memang fotoin landscape di Bandung. Nah hasilnya, ya kan? Bentuknya produk. Hasilnya itu yang saya hargai. Iya. Jadi bukan jasanya. Iya. Tapi silakan jasa itu semua masuk di Oke. hasil itu. Ya, Tapi kan itu kalau tapi itu proses juga Bang. Iya. Bang Ken. Itu Lebih mudah dipertanggungjawabkan. betul. Itu memang sedang proses kan. Karena BPK itu luar Iya. biasa detail. Iya. Kalau nggak salah sih Kemen Marves ya. Marves itu bersama Kemen Marves sedang meracik itu. Oke. Tapi belum putus Mas. Iya. Om Beng tahu untuk mencapai itu mesti ada asesor penilai atau kayak appraisal. Iya, pasti. Jadi produk ini nih dinilai sekian. Ini siapa yang nentuin? Iya, itu dia. Belum ada, itu belum putus. Jadi masih banyak banget Masih emang banyak PR-nya Benar. gitu untuk sampai sempurna. Benar-benar. Nah, sebelum sampai sempurna itu marilah itu motret sepuasnya, bayar seikhlasnya. Itu padahal itu gimmick ya, itu gimmick ya. Ternyata nggak gitu. Wah, Seikhlasnya dan semaunya. Kalau beberapa fotografer kita bilang berapa primotretnya? Harganya lillahi ta'ala aja. Mati nggak? Kesaning Gusti loh. Hah, serem nggak? Ngeri banget. Menarik. Tapi memang banyak yang mesti dibenahi, banyak sekali. Berarti Pak Pri, nanti next kita bikin ada 2 orang lagi yang kita bisa membicarakan tentang sertifikasi lebih lanjut nih. Oke, boleh. Ya, nanti kapan? Dengan senang hati. Iya. Jadi apa? Tuntasin tuh. Tuntasin. Iya. Kalau perlu ada audiensnya juga. Oke. Gitu. Biar mantap tuh. Dengan senang hati, boleh. Ya ini proses kan, proses yang menurut saya. Nah, ini teman-teman di sini menurut saya ini luar biasa kalau ini bisa diwujudkan. Konversasi itu, ini kan semacam jual beli pikiran ya. Benar. Nanti kalau deal itu kita bisa serahkan tuh kepada negara untuk karena kita tahu bahwa ini adalah kesepakatan kami. Gitu. Benar. Karena selama ini kesepakatan itu belum muncul. Memang ada usaha ya teman-teman tuh bilang, Pri, kita ngobrol dulu, gitu-gitunya ada memang. Tapi ternyata belum kejadian. Termasuk Mas Andrew Linggar mau mempertemukan saya dengan IPA. Iya. Membicarakan kok motret di tempat umum bayar. Iya. Itu satu ini doang. Satu kasus betul. Iya. Menarik ya. Inilah masih banyak yang penting. Om Beng tahu kan ya, begitu banyak tempat-tempat menarik ditemukan oleh para fotografer. Betul. Untuk Setumbu, Benar. Pulau Padar, terus ada banyak sekali sebenarnya itu yang ditemukan oleh para fotografer. Benar. Tapi waktu fotografer datang ke sana, kamera ya, bayar dong segini gitu. Itu mereka sakit sedih loh. Gue yang nemuin ini, gue yang Saya aja pakai Kementar bayar 1 juta Pak. iya. Itu loh kayak gitu-gitu. Tapi Kita yang nemuin Pulau Padar. nah itu dia kan, itu dia. 2000 berapa kita udah bikin Ya. makan malam di sana. Ya. Maksud saya dicari formatnya gitu yang sama-sama mengerti mengapa itu dilakukan. Saya tahu bahwa institusi tertentu memang membutuhkan dana itu. Tapi kalau transparan dana itu dipakai untuk apa gitu kan? Mungkin aja orang itu akan rela hati melakukannya gitu. Pasti. Tapi kalau enggak, ini buat apa nih? Iya. Masalah tuh. Karena saya pernah juga tuh di di daerah Sentul. Begitu kita sering datang terus, mulai ada preman-preman yang masuk. Oh iya tuh mulai. 3 juta. Saya punya siapa sih bilang gitu kan. Kalau ada tiketnya saya bayar, kalau enggak akan saya bayar. Dah, ini rokok kan. Iya, benar-benar. Begitu. Kejadian itu. Saya pernah dapat paper wedding yang tiba-tiba mereka datang bla 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 bla. Saya boleh nggak saya lihat surat keputusannya? Nah. Ini sedang digodok loh, sedang godok kenapa sudah mulai di Kok udah minta? Lucu loh. Oke Pak Pri, ini seru banget. Iya. Terima kasih banyak. Jadi Sama-sama. sertifikasi nanti yang mengenai kita bisa lihat literaturnya di mana. Nanti tolong saya dibantu juga untuk linknya ya. Linknya. Terima kasih banyak, ini seru banget. Mungkin kita akan ada pertemuan selanjutnya Pak Pri. Terima kasih. Sukses sama-sama. terus. Yes. Selamat Terima malam. kasih banyak ya. Bye bye.